sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa. Allahu tawi Allah. Utawi kang aran Allah, utawi kang diceluk Allah. Iku la ilaha illa. Iku ora ana sesembahan kang wujud iku maujud, ora ana sesembahan kang hak iku maujud. Illahu kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu ingkang urip. Kita ingkang bersifatan lan sifat-sifat kamalat. Al-Hayyu ingkang urip. Al-Qayyumu ingkang ngatur makhluk atau ingkang berdiri sebagai pengatur makhluk. Maknane Al-Hayyu ad-daimu tegese ingkang abadi, ad-daimul baqai ingkang berkeabadian. Ad-daimul baqai ingkang berkeabadian baqai. Jangan ya. Nah, itu lagi ini masalah ad-daimul baqai. Jadi yang menjadi masalah ahli sunnah dan Wahabi, termasuk beberapa ulama sedunia. Ahli sunnah itu dipaksa untuk mengikuti istilah awam, karena ya kadung awam maksudnya. Terus itu sebagai ahli Quran biamba, itu kadang keberatan istilah anyar, tapi sebagaimana macam. Kurang releng dengan nangis sampai nanti kiamat itu lah. Terus ngeten, istilah di Quran itu kadang tidak populer. Tidak populernya kadang orang hafal Quran itu ramah. Sehingga dia tidak punya nyali untuk mempopulerkan istilah itu. Nomor dua, istilah itu menjadi asing karena tidak ada yang mempopulerkan. Paham tak sih? Jadi misalnya kita lebih kenal sifat bakok dibanding sifat akhir, lebih kenal sifat hitam dibanding sifat awal. Jadi makanya Wahabi kalau meritik kita, kenapa orang Wahabi mudah diterima di Arab Saudi di Medina? Karena orang Wahabi pintar caranya kampanye. Kalau ada ahli sunnah, baru istilah yang lawan yang Quran. Orang gawe istilah Allah ya awali diganti ya qadimu. Allah gawe istilah ya akhiru diganti ya baqa'u. Sehingga ya terus tahu tuh, wali sunnah itu diprovokasi bahwa mereka bid'ah karena menciptakan istilah yang enggak diistilahkan Al-Quran. Quran kan wal awalu wal akhiru wa dzairu. Tapi awalu kan lebih populer sifat idam atau qadim ya qadim. Al-akhiru lebih populer sifat apa? Baqa'u. Sehingga memang Suyuti sendiri itu ya kebingungan dia. Kebingungannya adalah lafaz Quran yang ya awal itu sudah tidak ada penjelasan. Apalagi ya akhir. Hedat yang paling akhir. Hedat yang akhir. Kesannya itu kan Allah bisa berakhir. Jadi kadung rapaham. Terus kadung rapaham malah kesannya Allah itu bisa berakhir. Daripada ono resiko ngetane Allah berakhir muni ya bakok atau ya bagi hedat yang ada. Apa itu? Kesannya kan Allah tambah Allah. Ya, tapi kan menjadi naib kan. Masuk pengiran salah istilah. Padahal di istilahnya misalnya Allah yang paling terakhir. Lo nak Allah yang paling terakhir kan berarti Allah terus dong. Karena lo lah nak jenis Allah entek dong. Jadi misalnya orang wong kabeh mulai kabeh. Gus Hafiz yang terakhir. Maknanya kan dia wujud tuh. Karena kalau entek jenis Allah entek. Ya sehingga orang Wahabi itu gampang sekali provokasi itu oleh ahli sunnah. Itu gawe istilah yang orang-orang di kulon di kitab Wahabi asli karangannya Wahabi Abdul Aziz bin Baz Wahabi dengan kata Said Muhammad. Oh nak ngarang meyakinkan. Jadi misalnya ini dia Mansur, nak tahlilan misalnya sampai yang raudhah, ini tahlilan di mana jawab, ini rak wiridan kaji nabi. Kan ada hadis sokai. Orang yang sopan harus saya, sama saya ini sopan hina kuntu hayyan. Sebagaimana hina kuntu maitan. Jadi nak sopan be aku zaman uripku lan zaman mati. Sebagaimana zaman sugeng Nabi kita ora oleh sowan bengi-bengi untuk ganggu kanjeng Nabi. Wis kabudut ya ora oleh sowan apa? Itu dalile ya latar fau aswatakum fauqa sautin. Ojo bungok-bungok ning pinggire Nabi. Jadi wong tahlilan dianggap bungok-bungok ning pinggire Nabi. Dianggap rameni lho. Ganggu. Nah, semacam. Jadi sehingga kenapa Wahabi itu mudah diterima? Itu dia oleh provokasi sukses ya. Mereka wiridan
Karena sampai repot. Para pandai begitu. Mengenai kalau nyuwun teng jenengan bahwa istilahnya ulama itu istilah dasar. Memang kita ada harus iman, ya, tapi kita pakai karena memang jelaslah Quran yang turun dari Lauh Mahfuz memang kadang pakai istilah khas samawi sehingga nggak mudah disentuh oleh khas manusia. Nah, ulama lah yang berhasil mengistilahkan Quran dengan khas manusia. Sehingga misalnya dikatakan ya abadi itu kan lebih orang lebih bisa bayangkan keabadian Tuhan. Jadi bang dibahasakan ya akhir. Ya kodim zat yang dulu, yang kawak, yang awal. Itu kalau dikatakan ya awal itu malah tidak paham. Makanya saya tadi maknani al-hayyu zat sah disifati sifat aku. Jadi nyata nggih Mansur sama tak wari logikane ulama. Ketika Quran muni ya hayyu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Kesannya kan kalau kita muji seorang raja atau seorang presiden kan dia hebat. Dia penemu ini, penemu itu. Paham tidak Nabi ya? Mosok muji pangeran kok wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kok kowe iku tawakal beda sing urip ra mati. Kesannya kan ndak ada hebatnya to. Urip itu kan ndak. Paham? Jadi kadang istilah Quran itu butuh satu perenungan kedua ketiga untuk ngaku itu hebat. Mosok istilah kok bertawakallah pada zat sing 'alal hayy sing urip sing ra mati la yamut. Nah, itu butuh penjelasan ulama. Kenapa sifat hayyun begitu hebat? Karena hakikat semua sifat wujud hidam, bakok, kholafatul hawadis termasuk kudrah, irodah, dan sebagainya. Tentu semua sifat-sifat kebesaran Tuhan, kayak kudrah ala kulli syai'in qadir dan sebagainya, bergantung keadaan yang disifati berstatus al-hayy, al-hayy. Jadi kemarin sifat al-hayy sebagai dasaran kelayakan semua sifat keagungan Allah. Makanya di sini ini susahnya menjelaskan istilah asli Quran karena kadang istilah asli Quran secara lahir itu data. Paham kenapa? Data. Sehingga istilah Quran itu banyak melahirkan salah paham bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Makanya kayak Imam Zamakhsyari itu ahli tafsir. Dia meyakini bahwa Jibril itu afdhalul min Muhammad. Kami meyakini afdhalul min Muhammad. Alasannya gampang sih. Mergo ning Quran ana innahu laqaulu rasulin karim. Ziku watin indadil arsi maki mutoin sama amin. Nyifati Jibril Quran itu gawanan Jibril itu rasulin amin. Ziku watin sendiri kekuatan indadil arsi maki mutoin sama ning alam langit ditunduk Jibril amin. Innahu laqaul rasulin karim ziku watin indadil arsi maki mutoin sama amin. Barang nyifati Kanjeng Nabi mau wama sahibukum bimasir Muhammad itu ora edan. Dadi gawane Nabi Muhammad disifati sederhana. Oleh zaman sari nyimpulno nak ngono Jibril Abdul bin Muhammad. Mergo sifati Jibril luwih seru. Dari sifati Jibril luwih seru. Ini sama tak tuduhno istilah-istilah Quran ben ngerti. Lah nek ahli sunnah apa? Ahli sunnah carane mikir nganggo cangkem elek ngono ae dadi lho. Lah iya, Jibril sing sifate seru ngono iku mau delegasi antarane Allah dan Muhammad. Iya wae dekne mau delegasi mau utusan. Jadi sing lakon tetap Allah dan Muhammad toh. Dhewe Jibril statusnya pesuruh. Ya pesuruhe seru ngono, pomene dituju. Jadi kadang bantah-bantah yang nuruti cangkem elek ora ana. Wae samane kadang cangkem elek kadang penting perkarane. Lah iya kepekan tak sama dari udah alasannya meyakinkan. Bahwa li'annahu ta'ala wasofa Jibril disifatin aliyah. Sifatnya kan seru kabel. Jadi tapi butuh sifati bahwa sohib hukum. Itu memang masalah. Jadi itu kali sifat al-hayyu. Al-hayyu itu sifat sing maknanya urip. Maksudnya urip itu kesannya. Masa orang nyifati. Dia Mansur urip, Gus urip. Bahman urip kan ya orang mujinit. Nyifati kok sifat apa. Padahal sifat itu sifat dasar untuk kelayakan semua sifat keagungan. Karena bisa disifati alim, qadir dan sebagainya bergantung zatnya itu hidup. Nah, sekarang kalau sifat keagungannya Allah, kudrat Allah itu abadi, berarti kehidupannya Allah itu kudu abadi. Nah, di sini ini maksudnya terus nasro ada imul bako. Maknanya hayyun itu ada imul bako yang abadi. Kebakoannya. Mereka nak sifat kudrat Allah abadi, kudu sifat hayatnya abadi. Sekali dia meninggal kan gak dido kudrat. Nak ilmunya Allah Ta'ala abadi, hayatnya kudu abadi. Sekali meninggal kan gak dido abadi. Nah, gak dido. Paham? Makanya al-hayyu disifati ada imul bako.
Itu benar. Logikanya ulama, jadi cara berpikir ulama urut-urutan. Tapi intinya memang Suyuti harus kesulitan deh. Mentransfer bahasa Quran ke bahasa manusia sudah kesulitan. Ya karena ya itu tadi orang harus terjustifikasi bahasa ulama wujud hitam. Ini dia gawe Asmaul Husna sing ana ning Quran malah ra populer. Malah sing wiridan-wiridan malah populer. Jadi kotorikon bendino malah mandi dibanganggo istilah napa? Quran. Seru sing gaweane ulama-ulama. Al-Qayyumu zat kang akeh ngature, utawa kang ngatur. Ail mubali wuti sing nemen-nemen iki kiamin dalam ngatur kita ciri kholqi. Kelawan ngatur makhluk apa. La tak kuduhu ora mekenani hu ing Allah, utawa ora ngalap hu ing Allah apa sinat, apa rasa ngantuk. Nu asun tegese rasa ngantuk. Wala namun lan ora tu. Apa ora mungkin tersentuh oleh rasa ngantuk, ora tersentuh oleh itu. Lalu tetap di Allah mau dia apa itu sama wati kang dalam pira-pira langit wa mana apa itu arti kang dalam. Mulane niku kula saiki lagi sadar kena apa dunia kok abadi. Termasuk sawise dunia iki ra ono. Itu sebenarnya ono swarga neraka sing disifati abadi. Ya lewat diabadi Allah kula saiki lagi sadar. Kok mau dunia ku umpama ora abadi. Iku ra ketara nek Allah wujud abadi. Mane wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahu wahid. Jadi gamane ngene lho Mansur. Aku saiki nak ndelok suket. Kulo ndelok kewan-kewan sing ora penting wis cilik di sore suket wis ora penting. Wah, sadar nek Allah pancen ono. Jadi selama ini sing dadi hijab itu kan akluna. Misalnya kaya aku kepen di dhuwit kerja. Kepen di dhuwit utang utawa njaluk uang utawa apa beberapa istilah. Kesannya manusia itu bisa menjaga kehidupannya lewat ikhtiar. Juga lewat ikhtiar ini pula yang membunuh manusia dari iman, dari hijab. Itu Allah penting. Sehingga lahir partai komunis. Tuhan tidak meninggal. Mereka bisa menentukan kehendaknya sendiri. Sehingga orang komunis yang terkenal ngarang Allah. God is dead. Jadi bahwa Tuhan itu tidak meninggal. Tapi sampai ndelok suket sing benda mati. Dan beberapa barang ra penting. Dan ini ternyata wae tumbuh ya tumbuh. Mereka punya sirkulasi terus menerus. Dan itu mereka tentu tidak punya ikhtiar sendiri karena benda mati. Benda apa? Benda mati. Sehingga untuk dia ikhtiar bisa hidup, wae mati ya mati itu butuh tentuan zat lain atau faktor lain. Kalau manusia karena merasa punya ikhtiar kan merasa itu ikhtiarnya sendiri. Nah, di sini ini cirinya la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya Tuhan itu dalam masalah sujud itu manusia paling terbelakang. Karena manusia justru kena hijab akal. Ini dengan ayat alam taro annahu yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu lagi wa katsirun minan. Paling gurih. Jadi barwasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu lagi wakasin. Jadi sangguri sapi, sangguri sapi, paling. Karena wakasin kan satu alih sih. Azab tenan. Azab di sini kan maksudnya karena ada sujud kan. Jadi dalam konteks ini kan dan banyak mereka layak mendapat azab karena ada sujud. Kenapa? Karena manusia justru dengan akalnya itu tidak kelihatan diatur Tuhan itu. Paham ya? Maksudnya manusia dengan akalnya itu merasa tidak diatur Tuhan itu. Merasa menentukan ikhtiarnya sendiri. Lain Quran ana wa min ayati manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayat Allah itu. Nah, ini perdebatan ahli sunnah wal jamaah kan. Nak menuso dari ahli Mu'tazilah kan. Itu aku pengen ngadep ben lugu. Berarti aku nonton ikhtiarku dhewe. Dari ahli sunnah lan aku turu kok tangi karepe sapa. Sampai pas turu ate karep. Tapi pas turu tangi lho karepe sapa. Wong kowe tadi apa? Tangis itu. Berarti kan ada sebagian perilaku sing ora mbok tentokno karepem. Nah, kesalahannya ahli sunnah sendiri, maksudnya ahli sunnah yang goblok-goblok lagi itu kesalahannya nih, cuman orang itu terlalu masuk ke inti perdebatan. Paham sih anak itu sebenarnya aku pengen iman di tombol pangeran itu anut aku. Uang itu sampai masuk ke inti perdebatan, karena perdebatan itu temanya menjebak. Jadi Mu'tazilah mau gaya contoh pengen ngatur kepengen lugu-lugu. Lupa contoh yang inti bahwa manusia tidak nonton ikhtiar itu ada contoh yang lebih inti, ora sekedar ngatur lebih lungguh.
Yaitu misalnya kabeh artis tetap kepengen ayu, kabeh cawe itu mesti kepengen ayu. Dia tidak bisa menghalangi ketuaannya. Orang iso menghalangi kerentanan. Umpama manusia iso nonton ikhtiar itu wong ayu terus. Rasa tua, rasa undune loro. Paham ya? Itu kan bukti bahwa manusia punya akwal, punya satu pertumbuhan dirinya sendiri yang di luar kendalinya. Nyatanya artis-artis tetua. Gadis-gadis sing ayu saya enggak. Sebenarnya terpuntune karek lo. Tuh. Kalau manusia menentukan ikhtiarnya sendiri, tentu canom ya nom terus ayu terus. Karena ikhtiar mereka, iradah mereka kan begitu gitu. Paham ya? Iradah mereka kan begitu. Nanti kalau anak ngenyek wong kaitan nonton kan. Kalau lagi gagal lewat hukum, mantung final itu. Nah, cari Quran. Nah, panjang kau nonton ikhtiaran dia. Pas mata keluar ayo nyamam balik. Kalau lagi tenggara pasti ini detar kiuna. Jadi kan panjang nonton ikhtiaran dia nyamam balik. Ya, memang kita ini iman. Kenapa orang-orang Quran itu banyak yang nggak ngalim? Sebetulnya Quranlah yang mendidik kita untuk tidak terjebak contoh ngadeg belunggu. Quran nyontokno sing luwih seru. Misalnya nak nonton ikhtiaran dia, pas sampai mati nyawam jebuk lah. Jadi Quran luwih contoh sing luwih seru. Mana mungkin beleli. Tapi contoh sing saka Quran ini hilang karena kita kadang terjebak ning perdebatan yang diciptakan Mu'tazilah. Jadi contohnya ngadeg kabeh lugu gitu. Di mana kesannya manusia punya ikhtiar karena contohnya ngadeg kabeh. Tapi coba ketika nyawa hilang, misalnya contohnya, Mu'tazilah, aku kok mati, padahal karepmu ora mati. Aku kok tuwek bojomu kok elek, padahal karepmu hari terus. Pusing deh nak contohnya. Ini pentingnya kita pakai tema yang diciptakan Quran atau yang dibahas Quran. Karena tema itu lebih efektif, lebih tidak menjebak. Tapi nak contohnya ngadeg mbek lungguh, memang kesannya kan manusia punya ikhtiar kan? Paham? Makanya Mu'tazilah mau nonton nomor satu ikhtiar kalau kuat kalau iya mereka ya contoh dekat tua tasyiu kok gitu. Kalau mau ya contohnya itu makan itu pentingnya apa? Ya pentingnya ngaji dan sampean punya perbandingan. Makanya Quran agak itu varian. Tujuannya varian itu tadi. Makanya ono wong jadi ahli sunnah mau faktor sek ya kira-kira. Tidak masyarakat ulama alim Mu'tazilah. Dia ini dibujuk itu ahli sunnah. Ini itu kurang ajar betul. Barang partikel ini, sang lanang, semua puas. Enak mas, ya enak. Gak kepengen mas. Ya kepengen tapi serah kuat. Jadi iso nonton ikhtiar udah. Enak. Jadi itu kita lihat, enak. Ya ayo enak. Yuk iso. Dari bang iso nonton apa? Ikhtiar apa? Iya no. Jadi, no bang jadi ahli sunnah perkara kelam sampai balani ra iso. Ya sudah begitu. Jadi kita sekarang itu sudah kesulitan pakai istilah asli Quran. Oh, kemana kau yang terang no kadung pujian yang lagi-lagi wujud kita kok mukhalafatul jawasisin. Boleh ya awalu ya akhir asing. Bahkan yang telinga ahli sunnah itu asing. Wirisan ya awalu. Ya. Atau lebih istilah Quran. Dan wahabi, maki-maki ahli sunnah menangan dan mereka jaga. Lihatlah ahli sunnah itu. Senangannya nggak istilah kiai itu. Tak gelem istilah Quran. Pinter dalam provokasi. Juga ahli sunnah yang masuk. Ini nanti tentu sehari istirahat. Ramai di tahlilan. Ya tak. Itu pentingnya hujah. Jadi satu argumentasi ilmiah karena pinter-pinteran provokator. Salah fitur provokasi ini karena sampai ono nanti jauh inna minal bayani lah sih penjelasan dari sisi sing apik dadi elek dadi itu sih tok ora sang rumah semua loro sing seneng wae nek nulung sitok apik nek nulung loro ati rata nang nerantara sitok elek men nerantara loro ora ono bare kuwi tok delok sisi nerantarane paham ya sitok delok sisi nulung sitok apik men nulung wong loro. Nang apa terus tapi nek sitok nerantar wong sitok weh. Elek kemudian nerantar wong. Weh men ngono Mas nanti santri ra kakek. Nyo santri sitok ora apik men loro. Ya jadi ora bare. Jadi perdebatan itu karek tema yang diangkat itu apa? Iku anggere iku ditenani ya nominal bayane wah dadi kron. Jadi penjelasannya mesti dari situ. Wong kita itu dari nasi senang wong sibuk. Jadi nasi senang wong kita, wong merengut dari situ pemikir serius. Rasanya yang mereng. Dengan cara istilahnya.
Untuk raroto dari sana wah gusel manis. Dari sini rasanya untuk raroto. Gini kalau untuk raroto. Jadi dari sini yang marima manis. Itu sudah. Paham ya, terus sama itu seperti. Jadi masalah sifat Allah Taala itu menjadi kontroversi firqah. Karena semua ulama itu tetap akhirnya ngambil istilah orang awam. Paham maksudnya? Mulai zaman Rasulullah Sugeng itu terpaksa ngambil istilah awam karena memang ya sudah Quran itu kadang terlalu sulit disentuh ngambil bahasa manusia. Jadi misalnya Quran istilahnya al-hayyul qayyum yang itu fatawakal alal hayyil ladzi la yamut. Ya sudah. Sementara kita lebih terbiasa dengan sifat-sifat keagungan. Ya di sini ini sama seperti betapa susahnya menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Jibril disifati sifat-sifat keagungan, kan Nabi dikatakan biab. Tapi Nabi begitu bangga, justru Nabi begitu bangga hanya dengan biab status. Hanya ulama harus menjelaskan. Bahwa status abdi itu status tertinggi. Karena kalau Quran itu bilang biabdi itu misalnya, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fathuli fi ibadi. Tadi fathuli jannah. Jadi status sebagai ibadah, sebagai abdu itu status tertinggi. Karena orang merasa sebagai hambanya Allah, merasa ada siapa? Mana Nabi Isa itu gedun. Gedunnya ini karena terlalu sempurna, malah untuk gelar berlebihan ruhuwah wa kalimat. Karena gelarnya berlebihan, seakan-akan dia rivalitas Tuhan atau anaknya Tuhan. Sehingga meleset dari itu. Mana Nabi Isa kan dimaki-maki. Dan boleh dakwah terlalu sakit. Jadi dakwah atau keliran biru sidik-sidik, itu malah aman. Mari dari pengiran tuh bensinnya nanti. Anta kultalin nasi takhwini umya ilahi min. Kau nak kau dewi tak mungkin dari pengiran. Kalau ya anta kultalin nasi takhwini umya ilahi min. Anta ana kau siro isa kultalin nasi takhwini umya ilahi min. Kau nak kau dewi tak mungkin dari pengiran. Tidak bisa pokok-pokok. Nah Nabi Muhammad aman deh. Karena beliau sering menunjukkan a'rad basyariah. Ketok mangan ning dalan. Bahkan Nabi nate mangan teng ngarep dalem. Dan oleh lungguh kaya wong marung kopi. Ngeten, ningkah. Saking kepingine ora kepen dalem pengiran. Jadi Nabi Muhammad tuh dia jadi nabi setelah Nabi Isa sing kepleset dan kemana pengiran. Makanya beliau jadi nabi berusaha ngetokno arah besar. Nah, dengan demikian Nabi itu bangga mau darani abdi. Ora seneng ono gelar ruhuwah wa kalimat wa seneng abdu. Mergo luwih aman, napa? Aman yaitu tadi terjaga basariahnya. Lan Nabi tiap pidato mesti dimulai kul nama anak basarum muslim. Aku manusa kaya aku. Ora sabi hukum sing mirip kowe tapi mirip hukum persisku. Ke Nabi dadi nabi trauma bar Nabi sinten iki? Trauma bar Nabi kebelajar di pangeran. Iku kekhusyukan. Khusyuk sempurna ora di masalah. Nabi Muhammad terang arah darani pangeran tanah pangeran. Ini pasar yo gelem. Bantah-bantahan tetanggane bulan. Jadi justru Nabi sing di masalah sosial, kalau kita sampai mati ya utang. Anu mati akeh sing mati utang mergo Nabi pas kabudut. Karena Nabi pas kabudut iku baju rompine dekne wong Yahudi. Digadekno mergo Nabi nggo tuku gandum. Nabi. Itu nanti kan Nabi apa? Jadi itu via Rasulullah wa intahu rahnun. Paham? Jadi semua ada terjadi tiru di sertifikat. Tapi pinter. Mereka itu Nabi itu keluarganya gak digandum. Akhirnya utang gandum. Ya udah. Aku ragelum lah rono jaminan man. Dari kajian Nabi. Aku aminun bisa. Maka cara orang Islam aku ya udah. Hari tiga Januari sama anak ngaji berbeda kita pun lebih itu dalilnya kan Nabi tahu gak ada baju rompi. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan Nabi dalam ekonomi dalam manajemen lumayan Nabi tidak. Justru itu yang mengawal Nabi itu Abdullah wa Rasul. Kalau ini Abdullah wa Rasul itu statusnya Nabi Muhammad Abdullah. Dan status Abdul ini yang menjaga Nabi para pengira. Kesyarat taiwat kulijan Nabi itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan artinya sifat kuli si ibadi kamu harus berstatus ibadi juga sifat kuli paham ini mulanya pangeran sekali muni Abdullah itu luar biasa kata kunci mengenai subhanallah di asrarabah ya dia
Karena ketika Nabi Sulaiman jadi raja itu kecewa sampai Rabbi Habibul lain beri hati. Aku jadi Nabi raja loro kabeh. Karena ketika malaikat turun dan tidak pernah turun mulai langit diciptakan sampai hari itu. Itu pangeran khusus ke Nabi Muhammad. Alih al-Muhammad halih taro malikan nabiyan an abdan nabiyan. Malaikat Jibril rawuh ngeke isyarat Nabi tawadhu di Rabbika. Fastaro ayakuna abdan nabiyan. Kowe mas kowe sing tawadu. Kowe milih abdan apa? Nabi. Oke sampai malikar Rasulullah. Karena kabeh iki ngalim seneng urip biasa. Soal pangeran kadang itu fasilitas saya pangeran ini. Ketika Nabi kayak Nabi Sulaiman itu paling ayam pikirannya wong. Kanggone ra ayam bojo saya ujungnya apa itu. Tapi dengan Nabi itu jari-jari bojone kadang juta, kadang duit. Ayamnya Nabi kan krono seneng pangeran. Jadi mau Nabi dari rojo tiap aja murah krono pangeran. Wong mesti bermule bojo akeh dunya akeh gak. Agar Nabi misalnya kowe nang salat nang ben ayam eling pangeran. Jenengan ayam mbah duwe akeh bojo akeh rojo. Tapi kok ayam piye? Jadi tingkat kegagalan Sulaiman itu sebenarnya lebih tinggi. Karena dia akan dibanding-bandingkan kenabiannya dengan kerajaan. Mana Nabi Sulaiman trauma. Nairobi habli mulka layam bagi hati. Kulo kapok jadi rasul, campur jadi roh. Mana dan yang jauh-jauh kitab ini di boleh jin, boleh macam-macam. Karena kita cinta kok. Kita tahu kawan Sulaiman apa? Ternyata prosedur syariat tahu orang. Nabi Sulaiman sebenarnya warganya bareng aku sampai. Semua tidak bisa suatu kabel ada dua kan. Kenapa pun ini Nabi orang swarga. Kedunya halal hisab atau haramku hisab. Dunia ini tetap diaudit. Dunia nak halal dihisab, nak haram dihisab. Karena Nabi dunia ini Sulaiman yang halal kabel tapi sange ngaji tetap diaudit. Waktu itu Nabi yang di swarga godok di dunia, kemudian Nabi Muhammad wah lancar. Dia diaudit itu dunia ini kakek. Kemudian Sulaiman. Oh, puang juga barang. Dari kanca aku sekarang. Nabi Sulaiman curang keton kok sopan. Kalau nggak mana murid tak belum keton. Paham dari zaman ngerti. Jadi awal-awal contoh istilah Quran memang susah ya. Karena ya kita kadang kenal Tuhan itu lebih mudah dengan istilah manusia. Tetap nyaman deh. Ya kodim, ya bakti, ya sudah begitu. Karena gue nurut yang pinter-pinter kayak Mansur Wahid orang baru. Pinter-pinter ngomong ora berber. Sifatnya pangeran mukhalafatul khawadis jadi salah no. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi kan harus niatnya kan tak ben Allah ra kembar makhluk. Jadi ulama seminta cek kli, lah pas Allah dhewean beda kok sapa. Pas Allah dhewean ro beda apa beda kok sapa. Mulane ulama nak wiritan mukhalafatul lil ghairi. Ora diawati kan. Lah, mampu dulu khawatir kok terus napa? Iya lah nyari khawatir. Iku al-adam napa? Al-adam zaman sing rungono napa? Mana ulama sing nak suatu mukhalafatul lil ghairi. Ora lil khawatir tapi napa? Lil ghairi. Kok nak lil khawatir kan bedane Allah mek makhluk sing wis ana to. Ini kan ra hari ini. Lahu ma fis samawati. Lahu tetap kau Allah mau tiap buah bisa mawati kan dalam pura-pura langit wamalan buah gelar tiga dalam milkan apa ane kerajaan dewa tentang penciptaan wa abidan dan keperbudakan. Mangkan man besopo jajaman Allah di kuman elah akad terserang fikir soal yang senyapati sokuman indaun yang bersanya Allah. Ila fi'inihi kecuali kelan izin Allah lagu marim man fiha indrun syafaat. Tidak ada syafaat kecuali untuk izin Allah. Tidak alam bersosok Allah Ta'ala maing opoe bena ibihim kang antarane sedurunge makhluk ayil khalqi. Wa malan opoe khalqum kang sakwise makhluk. Iki oleh Nabi Imam Suyuti. Maknane barang min amri dunya. Jadi ibihim min amri dunya wa makhluk min amri akhir. Min amri dunya sing urusan dunya wal akhirat lan urusan akhirat. Wala yuhituna lan ora iso padha ngliputi sapa para makhluk bisaen kan opoe min ilmihi kang ilmu Allah Ta'ala. Layak lamuna dhewe ora ngerti sapa para makhluk sean ing perkara maklumati kang pira-pira barang sing diparsane Allah. Ila bima kecuali lan perkara sak kang ngersakno sapa wa ing mas. Ayu 5 humbi, tong maringi ayu 5 niku to ayu al 5. Pokoke sok tong ngeringi weruh sapa Allah hum ing para makhluk diiklan minha saking maklumati. Bi ibadi rusul itu lawan oleh ngekake kabar para rusul.
Mereka itu tidak akan tahu ilmunya Allah kecuali sekadar Allah memberikan. Wasi'a agung atau wasi'a ngeliputi apa kursi ini Allah samawati ing boro langit wal ardi. Nah ini kalau ini pas saya dikit masa kita. Jadi bahasa manusia itu iya bahasa yang terlambat. Tapi terlambat sing dadekno kita itu maknani bahasane. Paham ya Nabi Yurwana. Bahasa manusia kan terlambat. Tapi dadekno kita membahasakan itu gue maknani bahasane pengen. Jadi misalnya ngeten. Sedurunge manusa gawe kursi. Sedurunge manusa gawe kursi itu Allah Taala wis bertahta ning kursi. Hingga ketika Allah Taala ngendikan kursi, bayangane wong ya kursi kok sing ditunggu. Wong. Ngoten. Jadi kelemahan sistem manusia kan gitu. Manusia itu selalu punya bahasa yang terlambat dari yang semestinya. Jadi kamane ngene lho Mas, iki contohnya ilmu kedokteran paling gampang. Manusa iku picek, iku bayangan manusa kuno. Mergo retinane iku coplok. Utawa sing terkait retina mata iku rusak. Padahal Allah piyambak pirsa untuk tidak tahu misalnya sistem darahnya rusak atau dia drop. Ternyata betul. Manusia retinane mbok jupuk yo mari picek. Ketika darahnya dia itu terkontaminasi atau kurang jati apa, ini shock juga gak roh. Jadi untuk tidak roh orang yang darah tingginya klimak kan punya pengaruh apa kebutaan. Begitu juga yang pakar saraf otak. Kalau saraf otak tertentu kalau pedas itu punya akibat Nah, bahasa manusia itu roh ngono itu sausih beberapa ratus tahun di mana dikaji ternyata untuk mata normal itu butuh saraf yang terkait otak, terkait sistem darah dan lain-lain. Sama. Ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, sistem kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi ini pengiran meliputi langit dan bumi. Kursi ini pengiran lebih gede dibanding langit tapi sepi. Jadi istilah kursi zaman Allah Ta'ala ngendikan maksudnya kursi itu adalah sesuatu yang besar yang tidak terkait tempat duduk. Tahu-tahu kita istilah kursi dengan kursi yang asumsi yang sekarang. Nah di sini ini terus terjadi keterputusan antara bahasa Allah dan bahasa manusia. Mohon terjadi firqah macam-macam. Mereka macam tak sambung. Dari awal orang sambung. Tambahan ini perlu ngaji intinya nyata. Terus, ya sudah kalau begitu kan repot. Mulai orang takok Zaujun itu bahasanya Quran. Malah ini Zaujun itu pasangan. Ini Quran ada bahasa Zaujah. Ya betul itu bahasa apa? Zaujah. Malane atarobuhu intallaqakunna ayyudilahu azwajan. Azwajan jam'u zaujin. Mereka nak sangka mufrad zaujah bahasa jamae zaujatun paham ya? Zaujah itu jamae zaujatun. Tapi nak zaujun jamae azwaj. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum. Jadi Quran ora ngenal bahasa zaujah. Mereka maknanya zaujun wis pasangan, terus napa? Pasangan. Nah, sing ngomong lanang maknanya wedok, nah sing ngomong wedok maknanya lanang. Tapi tahu-tahu bahasa fikih bahasa kita zaujun bojo lanang, zaujatun bojo. Nah, sekarang saya sama apa? Kabeh wong mlebu swarga untuk pasangan. Ini. Waduh. Tapi kan mencari bapak belum saling bapak. Sama-sama. Di sini apa namanya sih? Di sini dulu ya. Ini coba. Sampai Hanafi ya. Ketika pangeran terangno, wong sing swarga iku duwe zaujatun. Tahu-tahu lama nambahi zaujatun. Sehingga bayangannya nak wong lanang kok widadari. Tapi wong wedok sing saleh, tapi gak entuk apa. Padahal Quran menjamin untuk pasangan. Ini contoh keterputusan bahasa. Wah, bagaimana sih? Jadi Quran yang bamu, ya sudah pokoknya. Wong-wong ning gone swarga untuk pasangan sing suci-suci. Ya pasangan itu karek sampean ngafir ana sing lanang untuk pasangan wedok untuk. Tapi karena kita nganggep kita ini superior, karena rata-rata ulama itu lanang, jadi bayangno swarga untuk widadari. Trauma ning dunya dibucu elek, ada apa wayah masalah, semono ndek jaran untuk bentuk widadari 10 20. Semono ndek swarga wong diceritani, kan ana swarga untuk widadari pirang. Sebenarnya tidak ada yang dunia pelajar rawani dari suatu berang-berang. Tapi masalahnya kan terus ono saya ini Joko gerakan feminisme, tahu ya Nabi? Wah Tuhan itu udah ada. Kalau orang solihah masuk surga, apa untuk gitu dorong? Nah sebetulnya itu masalah bahasa dari awal ada keterputusan apa?
bahasa. Karena ketika Quran yang lama, manusia belum punya bahasa. Tahu-tahu manusia menciptakan bahasanya sendiri. Dan itu tidak bisa menyentuh bahasanya Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Mulane misalnya sampean darani, wong nek nenggone Mekah itu parah ke Allah. Itu Mekah kabeh itu. Dan lalu pertanyaannya, pengiran saya nama Tuhan lu pas sama wajib. Pengiran ada di mana? Dan sekarang pun dekat dengan Tuhan. Maksud radius Tuhan dihalang-halangi oleh Ka'bah Mekah, oleh Medina. Soal ilmu hakikat kan masalah. Ingat jalan itu dulu, apa kamu tidak haji ke Baitul? Tidak, aku haji dengan hatiku deh. Tapi Ka'bah itu Qiblatul Muslimin, nah hatiku Qiblatul Wah. Maksudnya orang-orang sufi dulu itu bukan menggugurkan ibadah haji, enggak. Dia itu ingin mengembalikan istilahnya Allah ke yang asli lagi. Yaitu wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kan kamu tidak mungkin tidak pakai istilah manusia, misalnya masjid Baitullah, Ka'bah Baitullah. Kamu kan tidak mungkin tidak pakai istilah saya. Misalnya Ka'bah Baitullah, masjid Baitullah. Tapi kamu juga jangan membunuh ilmu hakikat. Kayak nama Tuhan lu fasta mawajua, yang dua para pangeran. Wanah aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kalau semua manusia itu aqrabu ila wa min hablil warid, lalu kan nggak bisa dipisahkan oleh geografis ini masjid, ini Ka'bah, ini Mekah kan sama semua kan? Paham ya? Nah di sini ini pentingnya ngaji ilmu hakikat dan musyariat. Memang ya sudah. Istilah-istilah yang di Quran karena begini itu ulama menjelaskan. Kadang kemudian hakikat, syariat, atau itu akhirnya ulama bingung jelasnya. Kok ngadepi wong sing ngomong apa macam-macam. Paham ya? Ini kalau ngaji benar-benar. Ya sudah. Itu disebut wala yuhitu nabi syai'in ilmihi illa billah. Bahwa ilmunya Allah Ta'ala tidak bisa disentuh kecuali sekadar yang Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki kadar itu, kamu ya tidak akan tahu. Meskipun ya halnya sama. Malah ana wong sing kagum mbek Kanjeng Nabi malah kagum mbek amar ma'ruf nahi mungkar. Ora sing kagum mbek Nabi Basyariah. Banyak ulama yang mengagumi Nabi karena Nabi manusia. Jadi sehingga dia ngarang mati-matian contoh buyone Nabi, pira-pirune Nabi masalah ini malah jadi kesuksesan Nabi, mereka misalnya, tuh, kok mampu kawin bareng, itu pasaran pengiran, pada kasih kawin, kembangan itu bagus, itu malah apa tenang. Rong desa-desa perut aja Rasulullah keluar sarane jenengan, kok korban pulau orang, wah, aku nak ngomong urusan dunia itu, nah urusan dunia pinter gue, terkena antum alam kuburi. Jadi itu banyak ulama yang muji-muji Nabi, wani kontroversi gitu. Islam Nabi Muhammad, orang penting jadi pangeran. Orang tahu Nabi Isa, foto berlebihan malah akhirnya jangan ke anaknya. Oh, Nabi Isa egois. Jadi malah. Lo tenang gimana? Coba ya. Kalau ada kiai terlalu khusyuk, terlalu sempurna, itu cara aku malah fitnah. Karena nanti masyarakat berkeyakinan kiai tenan jadi ini, sehingga masyarakat tidak akan mengkiaikan kiai lain atau selamatinya beliau tidak ada orang dikiaikan. Padahal agama ini harus jalan terus. Justru nak kira sempurna kan, masyarakat tidak terlalu nganggap dia sentral kan. Mati kok orang tinggi. Justru dengan kultus yang fokus kan agama kan nggak jalan kan. Karena nanti setelah mati nggak ada yang dikia. Ya. Karena orang Arab khusus tenan, tapi tak perhitung no. Nah ini kasih amati di kayak kan orang ini mas. Walau Kalimantan dengan aku besok orang ada. Mau kamu jatuh mau, mau toko 5 menit sebelum. Aku ini no. Bukan untuk salam ke aku, ya kepengen juga, rapen marat pokoknya. Kita apa ya begini? Aku wong alim ben ngaji, aku nak coba nang malah ngaji ke mereka. Mungkin pun ngoten. Jadi memang masalah gimana? Jadi ini kalau cerita. Karena macam mau sih, kalau ngaji aja, mampu sih. Kok aku main ambil kembali. Oh main sama kembali. Kok kenapa? Sini. Makanya ketika Nabi Qadir niku la yang bagi difakirin ayat tasud dari irsa dinah ila anak atau ilmat ulama wa hukmat al-hukama wa siyasatal ulama itu di Indonesia. Tenang ya, aku kayak ngidolakno Pak Hamid Pasuruan, ngidolakno Barwan. Aku rasa pengen sempurna. Karena kalau ulama kayak saya itu ulama yang mewakili al-hujjatul baligh, ulama yang mengajarkan logika bertuhan. Jadi ada orang jadi wali lewat akwal qobdaniyah kayak Pak Hamid Pasuruan Barwan. Ada orang yang jadi wali lewat hujjah. Lewat
Al-Hujjatul Baliyah. Sebenarnya hujjah ya gagal untuk orang asli. Karena untuk menjaga hujjah ilmiah. Lalu saya tak tahu jauh mungkin. Sebab kenapa Nabi itu istrinya? Kan sekarang itu poligami di mana-mana kan masalah. Apalagi setelah Gus dan kampanye anti apa? Ya logikanya diwale. Wong wedok jadi kaum lemah, nulung sitok jadi apa? Berarti nulung sitok lu apa? Nulung loro lu. Kalau ya lu ya. Asal nulung ya. Tapi nak posisi terlantar ya bodoh. Terlantar wong sitok wis bisa ngomong wong loro ora wong telu. Kan dia tanya anak UGM itu gini, gimana kita tahu? Dia masuk akal. Dia itu janggal terhadap konsep amat. Kalau ada perang orang Islam dan kafir, iki wedok-wedok kafir sing ikut perang. Ketika kalah kan jadi apa? Amat. Nah, amat kan oleh dikeloni masalah khusus di semuanya macam-macam kan. Bahkan tanpa akad kan amat kan. Kalau saya kan pelecehan seksual. Ya mari cara ngomong saya kan malah enggak masuk akal. Ibarat tak terang mau wedon. Ya tak terang. Perempuan itu dengan makna seks, makna pornografi itu kan di logika sampai. Karena logika sampean perempuan itu ya paha, ya payudara, ya apa. Yang sampean lupa perempuan itu punya logika juga urusan seks itu rahim. Jika perempuan itu sing hubungan intim wong nakal, maka dia akan mengasih rahim orang nakal. Dan populasi orang nakal akan terus menerus. Tapi nak wong soleh dora gelem ngumpuli amat, populasi kesalahan akan habis. Perempuan di sisi rahim. Sehingga wong nakal-nakal sing dirabi wong soleh akan melahirkan populasi kesalahan. Tapi wong nakal-nakal iki untuk wong nakal ya akan memproduksi kenakalan karena akan menjadi populasi kenakalan. Makanya aku bangga istilah Quran. Quran ajaran wong itu kadang wattaqu allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kadang kita ngomong perempuan itu konotasinya tentang seksualnya. Wah, urusan pahanya, urusan payudara. Makanya saya punya kepentingan jadi ulama orang Antonison atau vulgar. Kan memang harus diterangkan secara vulgar yang kayak gini. Tapi kalau dilihat rahimnya, makanya Nabi ini kan tanah kaku, tanah salu. Kalau kamu sudah berani nikah harus tanah salu, cepat dia anak. Kak ini mubahin dikumul umat. Jadi coba pihak Nabi, wong nakal-nakal yang dindi merkosa, yang dindi jima wong saenake dhewe. Berarti populasi wong nakal kan cepat sekali, cepat. Bayangkan misalnya wong soleh rindang-rinding dia anak rapati wani, pemenang ayo. Berarti populasi wong soleh kan lambat. Sementara semua nunggu wala jalan cuy cilik. Anak produk bawah jembatan, cuy cilik wani murah-murah mobil. Akhirnya gue takut. Loh ini cerita. Udah akhirnya gue rapor. Sampai dia tuh panas sama ngaji ya Gus Bang. Kok dia sadar. Kamu mulai dulu tuh janggal ke Islam urusan amat Gus Bang. Tapi semenjak ngajinya tidak janggal. Memang populasi. Dia kan peneliti juga anak jalan. Wah, memang populasi nakal mengerikan. Sementara untuk kan mikir. Jadi dekat negatif. Ngawur Jadi Tuhan sendiri kadang istilahkan tidak nikah, paham ya? Wattaqu allazi tasaaluna bihi.